Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen 18K, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan hasil laporan teknik proyeksi bisnis sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik proyeksi bisnis dengan 2 orang anggota, yaitu saya sendiri, Ina Rahma Rismawanti, dan rekan saya, Resi Resmini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan teknik proyeksi bisnis kami dengan judul penerapan metode Single Exponential Smoothing pada peramalan penjualan PT Kimia Farma tahun 2021. Pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada konsep peramalan, kemudian pembahasan yang kedua yaitu peramalan Single Exponential Smoothing, yang ketiga yaitu sejarah PT Kimia Farma Tbk, yang keempat program pemasaran global, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep peramalan. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk tersebut dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Peramalan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal, seiring berdasarkan data deret waktu historis. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data pada masa lalu dan menempatkan data tersebut ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Secara umum, tujuan peramalan yaitu untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Menurut Heiser dan Render, peramalan bertujuan untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa yang akan datang. Kita lanjut ke pengertian Single Exponential Smoothing. Single Exponential Smoothing merupakan peramalan yang mengikuti pola fluktuasi data yang diobservasi pada suatu periode untuk ramalan pada masa yang akan datang dengan cara melicinkan atau yang disebut smoothing dan mengurangi fluktuasi ramalan tersebut. Menurut Wardani, metode ini hanya mampu memberikan ramalan satu periode ke depan dan untuk data yang mengandung unsur stasioner, karena jika diterapkan pada serial data yang memiliki tren yang konsisten, ramalan yang dibuat akan selalu berada di belakang tren. Nah, selain itu, metode eksponensial ini juga memberikan bobot yang relatif lebih tinggi daripada pengamatan terbaru dibanding nilai-nilai periode sebelumnya. Selanjutnya, kita ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan observasi atau pengamatan, kemudian melakukan penghitungan peramalan hasil penjualan dengan menggunakan metode Single Exponential Smoothing untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan peramalan penjualan di masa yang akan datang dengan mengacu pada data-data historis yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Kimia Farma Tbk pada bulan November tahun 2021 dengan menggunakan data tahun 2013 sampai tahun 2020. Merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengambil data laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita masuk ke sejarah PT Kimia Farma Tbk. Pada tahun 1817, perseroan didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai perusahaan industri farmasi pertama dengan nama NV Semisalin Handel Redcamp & Co. Kemudian, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi atau PNF Bhinneka Kimia Farma. Pada tahun 1971, Badan Hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tahun 2001, PT Kimia Farma Persero mengubah statusnya menjadi perusahaan publik yaitu PT Kimia Farma Persero Tbk. Pada tahun 2014, PT Kimia Farma Tbk menjadi healthcare company.
Pada tahun 2017, PT Kimia Farma Tbk menanamkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Kemudian pada tahun 2018, pembentukan Kimia Farma Dawa atau entitas anak yang bergerak di bidang retail farmasi di Arab Saudi sebagai bagian dari langkah perseroan untuk go digital. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2019, PT Kimia Farma Tbk mengakuisisi PT Paros Tbk. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Resi Resmini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dan juga pembahasan daripada hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Terdapat grafik hasil penjualan PT Kimia Farma yang bisa kita lihat sendiri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Untuk tahun 2020, hasil penjualan PT Kimia Farma mencapai lebih daripada 10 triliun rupiah. Hasil analisis grafik pada penjualan seperti gambar di atas menunjukkan bahwa secara teoritis memiliki pola dan data historis menyerupai data tren positif. Artinya, secara keseluruhan grafik penjualan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2013 sampai dengan 2020 mengalami penjualan yang meningkat sedikit demi sedikit dan membentuk pola tren positif. Selanjutnya, di sini adalah hasil peramalan menggunakan metode single exponential smoothing pada penjualan PT Kimia Farma. Nah, pada metode ini kami menggunakan 3 alfa sebagai perbandingan. Yang pertama alfa 01, yang kedua alfa 05, dan juga yang ketiga alfa 09. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai kesalahan atau error dengan menggunakan MAD, MSE, dan juga MAP. Bisa kita lihat sendiri di dalam tabel di atas, terdapat perbandingan nilai kesalahan dari alfa 01, alfa 05, dan juga alfa 09. Dari tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa peramalan terbaik yaitu pada single exponential smoothing menggunakan alfa 09. Mengapa? Karena alfa 09 merupakan peramalan terbaik karena memiliki nilai MAD, MSE, dan MAP yang paling kecil dibandingkan dengan alfa yang lainnya. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil peramalan menggunakan metode single exponential smoothing untuk peramalan hasil penjualan PT Kimia Farma tahun 2021. Bisa kita lihat sendiri di tabel di atas, melalui alfa 01, 05, dan juga 09, hasilnya menunjukkan penurunan hasil penjualan PT Kimia Farma. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020, hasil penjualan PT Kimia Farma senilai lebih daripada 10 triliun rupiah. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Yang pertama, metode yang sesuai untuk peramalan pada penjualan produk PT Kimia Farma adalah dengan menggunakan metode single exponential smoothing dengan alfa 09. Hal ini karena alfa 09 memiliki nilai error yang lebih baik dibandingkan dengan nilai alfa yang lainnya. Yang kedua, hasil proyeksi peramalan penjualan pada PT Kimia Farma untuk periode tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai kurang lebih 9 triliun rupiah, di mana pada tahun 2020 sendiri hasil penjualan PT Kimia Farma yaitu senilai 10 triliun rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.